Selamat berjumpa kembali dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Minggu 13 Maret 2022, masa Prapaskah yang kedua. Inspirasi Sabda bagi kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Allah. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini berbicara tentang perubahan wujud wajah Yesus yang disebut dengan transfigurasi. Lewat Injil hari ini, sekurang-kurangnya ada 3 inspirasi yang akan saya sharingkan. Yang pertama, Petrus, Yohanes, dan Yakobus menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa ini bahwa Yesus sungguh-sungguh memahami arti daripada kesaksian, dan prinsip kesaksian juga baik dalam tata hukum Indonesia disebut bahwa satu saksi bukanlah saksi. Nah, maka pada kesempatan ini juga Yesus membawa 3 murid-murid pilihannya untuk menyaksikan sebuah kemuliaan Tuhan. Nah, maka dengan hal ini, apa yang dikisahkan oleh ketiga murid ini tentu tidak diragukan lagi kebenarannya, sehingga setiap orang yang mendengarkan baik Injil ini maupun kesaksian mereka adalah menjadi sebuah kebenaran yang hakiki. Yang kedua, peneguhan bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah. Dalam kisah tadi sungguh-sungguh kita dengarkan bahwa dari tengah-tengah awan muncul suara dari surga yang menyatakan, "Inilah anakku." Maka statement ini atau suara kemuliaan dari surga ini
menjadi sungguh kekuatan dan keyakinan buat kita yang mungkin selama ini sering diperdebatkan atau sering diragukan oleh orang tentang kealahan atau status daripada Yesus sebagai anak Allah. Nah, maka dengan mendengarkan dan mengimani Injil hari ini, iman percaya kita semakin diteguhkan bahwa benar-benar Yesus adalah anak Allah. Inilah suara yang langsung datang dari surga. Sehingga tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi keraguan tentang status ataupun jati diri Yesus sebagai anak Allah. Dan yang ketiga, perintah untuk mendengarkan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para murid-murid Yesus seringkali belum memahami makna sesungguhnya akan karya penyelamatan Yesus Kristus. Itu terbukti dari dialog-dialog Yesus ketika Yesus memberitahukan akan karya-karya dan juga akan penderitaan Yesus. Bahkan dalam satu peristiwa, Petrus pernah menegur Yesus, tapi Yesus marah mengatakan, "Enyahlah iblis." Karena memang apa yang diharapkan oleh para murid-murid Yesus adalah bagaimana Yesus tampil sebagai raja duniawi yang penuh perkasa dan juga penuh dengan kesejahteraan pada pengikut-pengikutnya. Kan tetapi ternyata misi kedatangan Yesus adalah untuk kesejahteraan surgawi. Nah, maka pada kesempatan peristiwa ini juga sebagaimana yang terjadi bahwa Petrus mengatakan kepada Yesus, "Baiklah, di tempat ini kita dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Bapak Ibu, sepertinya Petrus dalam kesempatan ini dimabuk oleh rasa bahagia yang berlebihan sehingga dia mengatakan sesuatu yang dia tidak pahami. Mungkin juga kita sering dalam kehidupan ketika berada pada suasana kebahagiaan yang luar biasa, nah mungkin kita pun akan menyampaikan sesuatu yang mungkin di luar daripada pemahaman kita. Nah, maka dalam hal ini juga kiranya kita tidak mengambil keputusan pada saat perasaan yang sungguh luar biasa bahagia. Bapak Ibu juga bahwa di zaman sekarang ini ada suatu perintah yang tegas yang sudah datangnya dari surga. Dengarkanlah Dia. Maka perlu kita merenungkan apalagi di masa prapaskah, masa tobat ini, sejauh mana keluarga kita sudah mendengarkan Yesus. Mendengarkan Yesus berarti juga memahami kehendak Yesus. Maka pada saat ini, marilah kita mendirikan kemah tempat berdiam Allah di dalam hati kita, sehingga hati kita juga akan mengalami transfigurasi menuju pertobatan yang sejati. Tuhan memberkati.